Apakah hewan kecil ini berpikir bahwa jika kamu mengandalkannya, kamu dapat berhenti memandangi sukuku? Wajah Lion Likai suram. Dia tahu bahwa keluarga singa-singa dapat melarikan diri dari mereka di depan mata, yang pasti terkait dengan Qin Yichen. Apalagi, masalah itu pasti diintervensi oleh Liga Iblis. Kalau tidak, bagaimana bisa Clansman, yang benar-benar Clansman, menghilang dalam waktu sesingkat itu saat dunia menguap? Patriark, keluarga singa pasti diambil oleh keluarga penguasa monster guntur. Haruskah kita pergi untuk membersihkan sekte? Dalam percakapan ini, si Likai bertanya pada seorang lelaki tua setelah sedikit mengeluh. Mendengar ini, aula besar yang berisik secara bertahap menjadi sunyi, dan garis pandang diproyeksikan ke arah Lion Likai. Masalah Qin Yichen pasti tidak akan disembunyikan untuk waktu yang lama, dan keluarga kekaisaran Star Lion pasti akan mengurangi keagungannya jika tidak menunjukkan cara yang sulit. Bahkan, mungkin akan ada lebih banyak kekuatan yang memberontak melawan mereka dan pergi ke Liga Iblis. Anak itu sulit untuk bergerak. Si Likai jelas tahu konsekuensinya, dan wajahnya diselimuti kesuraman. Namun, menghadapi garis pandang, dia akhirnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Qin Yichen adalah karakter inti dari Liga Iblis. Jika keluarga kekaisaran Star Lion pergi untuk membersihkan sekte di Liga Iblis, yang terakhir pasti tidak akan duduk diam. Dan begitu Qin Yichen mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah, keluarga kekaisaran Star Lion mereka kemungkinan akan jatuh ke dalam situasi memalukan dari dua kesulitan. Lagi pula, token di tangan yang terakhir sudah cukup untuk membuat keluarga kekaisaran Star Lion tidak berani macam-macam dengannya. Patriark, akankah kita berhenti di situ? Mendengar kata-kata si Likai, alis si Hai sedikit mengernyit. Pernahkah keluarga kekaisaran Star Lion menderita kerugian sebesar itu? Nama besar ras mereka tidak bisa dikubur di tangan generasi mereka. Yang lainnya, termasuk pembangkit tenaga listrik, mengepalkan tangan mereka, dan wajah mereka penuh kelenturan. Jika hanya dengan paksa, meskipun Qin Yichen jahat, keluarga kekaisaran Star Lion masih memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkannya. Tetapi monster besar di belakang yang terakhir membuat mereka tidak berani nakal. Mundur, menghadapi tatapan itu, si Likai menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan tenggelam dengan suara keras. Faktanya, dia bukannya tidak mampu berurusan dengan Qin Yichen. Ada token di keluarga kekaisaran Star Lion, yang memungkinkan mereka untuk membunuh Qin Yichen dengan tidak hati-hati, dan tidak perlu khawatir tentang penyelidikan klan Phoenix. Namun, tidak sampai 10.000 diperlukan. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan barang peninggalan leluhurnya. Setengah bulan cepat berlalu. Dalam setengah bulan ini, pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran di kabut air telah kembali, tetapi peluit kabut belum pergi dan masih di kota Lei Divine. Faktanya, Wu Xiao tidak lebih dari khawatir bahwa setelah Liga Limon menerima keluarga Lilion, itu akan menyebabkan balas dendam pada keluarga kekaisaran Star Lion. Namun, apa yang membuat Wu Xiao dan Thunder Ancestor agak tidak terduga adalah bahwa selama ini, keluarga kekaisaran Star Lion tampaknya tidak ingin datang kepada mereka untuk mencari masalah sama sekali. Dalam hal ini, kedua kaisar sangat bingung. Dengan gaya keluarga kekaisaran Star Lion, mereka harus diselesaikan dengan cara petir. Mengapa yang terakhir bertindak seolah-olah tidak terjadi, dan tidak ada tindakan sama sekali? Selama ini, Qin Yichen tidak mundur lagi, tetapi bersiap untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan batal. Ketika saya melihat Qin Yichen dengan tampilan santai dan tidak ada kekhawatiran, leluhur tua Wu Xiao dan Lei Yao hanya menebak bahwa alasan mengapa keluarga kekaisaran Star Lion tidak melakukan apa-apa, harus terkait dengan anak ini. Namun, Qin Yichen tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa leluhur tua dan Wu Xiao juga tidak pandai bertanya. Dalam sekejap, itu adalah hari dibukanya Fight Trade Fair. Pada hari yang sama, Qin Yichen datang ke kuil Guntur lebih awal di bawah rumor leluhur tua iblis Guntur. Bagaimana kamu siap? Ketika saya melihat Qin Yichen dengan ekspresi acuh tak acuh, leluhur tua Lei Yao tidak bisa menahan perasaan lega. Dia sama sekali tidak bertanya tentang keluarga singa, tetapi dia terkekeh dan bertanya. Aku butuh banyak pemikiran untuk mendengarmu mengatakan bahwa pameran perdagangan adalah perdagangan untuk uang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Ini adalah nilai terbaik untuk memperdagangkan barang, dan siapapun yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan batal bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Untuk beberapa properti, mereka secara alami memandang rendah mereka. Wu Xiao mengangkat senyum di sudut mulutnya dan berkata, namun, kamu, orang kaya asli, mungkin bisa bertukar kekayaan yang menghangatkan hati. Aku bukan orang kaya, Qin Yichen tersenyum pahit, berkata. Di mana orang kaya lokal ini? Jika bukan karena pertukaran barang, saya khawatir dia akan dibantai sebagai ketidakadilan. Laba 1 bulan kamar dagang Fei Lei adalah jumlah yang sangat besar. Anda bukan orang kaya, jadi siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menyebutnya begitu? Wu Xiao terkekeh, berkata. Dalam hatinya, ia juga harus meratapi pasar eliksir yang merupakan industri paling menguntungkan di 10.000 etnis daratan.
Tidak ada ras atau kekuatan yang kurang dalam ramuan, dan ramuan majemuk yang paling dicari adalah satu-satunya penjualan umum kamar dagang Feilo. Bahkan dengan senyawa dan kamar dagang Feilo dapat menempati peringkat 10 besar di kamar dagang 10.000 negara benua. Yah, jangan cemburu, dia akan memberimu kebaikan. Leluhur tua Lei Yao melirik Wu Xiao dan tersenyum. Ini belum pagi. Sekarang kita sudah siap, ayo pergi. Ah, mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk, dan ada ketertarikan yang kuat di matanya. Selama waktu ini, dia juga meminta beberapa informasi tentang leluhur tua monster guntur tentang Fight Trade Fair. Apa yang disebut pameran perdagangan batal ini awalnya tidak memiliki sponsor khusus. Pada awalnya, itu hanya pameran dagang antara beberapa ras tingkat sovereign. Namun, dengan perluasan bertahap dari pameran perdagangan yang batal, semakin banyak kekuatan yang bergabung. Pameran dagang ini juga membutuhkan aturan untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Oleh karena itu, pameran perdagangan batal akhirnya muncul. Namun, apa yang membuat Qin Yichen agak tidak terduga adalah bahwa dari mulut leluhur tua iblis guntur, dia mengetahui bahwa penyelenggara bukanlah ras tingkat penguasa, tetapi keduanya tidak sombong di dua benua. Pasukan terkenal bergabung untuk menjaga ketertiban. Dua pengaruh besar ini adalah Dwarf Rache dan Farmasi. Dalam hal kekuatan saja, apakah itu Dwarf Rache atau Druk Rache, dibandingkan dengan 10 besar ras tingkat sovereign, pasti ada celah yang sangat besar. Namun, dalam hal pengaruh, bahkan 10 balapan tingkat sovereign teratas, tidak berani meremehkan dua balapan. Ras Dwarf, dengan kemampuan supernya untuk menempa senjata ilahi, sangat dicari oleh 10.000 pembangkit tenaga listrik daratan. Banyak pembangkit tenaga suci telah berjanji kepada Dwarf Rache hanya dengan imbalan senjata suci yang cocok. Di antara pembangkit tenaga suci ini, ada banyak yang kemudian berhasil menembus dan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Siapapun tahu bahwa jika Dwarf Rache mengangkat tangannya, itu akan menunjukkan energi menakutkan yang ditakuti oleh ras tingkat penguasa. Adapun klan obat bius, benua 10.000 klan terkenal, dan energi mereka tidak lebih lemah dari ras Dwarf. Bahkan di balapan tingkat sovereign utama, ada pejabat tamu narkoba. Pameran perdagangan kosong, juga di bawah sponsor bersama dari dua ras ini, telah tumbuh lebih kuat, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi terkadang tertarik oleh beberapa harta tak tertandingi yang muncul di sini. Dapat dikatakan bahwa Fight Trade Fair adalah pameran dagang paling mewah di 10.000 etnis daratan.